Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, ini permintaan dari saya ya. Sekali lagi kalau misalnya video ini bisa mencapai 750 likes minimum by nanti siang, mungkin besok malam kita adakan live streaming ya. Jadi kita bakal bahas terkait dengan dampak dari kenaikan suku bunga kali ini secara mendetail, tapi dalam keadaan live. Jadi lebih enak buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ya bisa tanya langsung di situ. Oke, and guys, saya bakal kasih update sedikit ya terkait dengan progres dari market setelah FOMC press conference tadi malam. Jadi kalau kita cek di sini Bitcoin kondisi di perspektif time frame yang lebih kecil kayak 15 menit sih so far memang masih menunjukkan relatif bullish. Tapi apakah ini akan bertahan untuk waktu yang lama? Karena ada beberapa poin yang saya pengen coba untuk sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan suatu informasi. Jadi tadi saya sempat ngelihat ya bagaimana proses press conference ya. Again ya, the most powerful man in the economy, in the financial market. Tadi udah ngasih banyak clue teman-teman. Nah, salah satu clue yang kita perlu highlight di sini adalah unemployment rate. Jadi dia mentegaskan di sini kalau ya dia akan memastikan ya untuk unemployment rate itu tidak melebihi batasan yang dikhawatirkan. Dan kita bisa cek di sini summarize of economic projection atau SEP akhirnya udah keluar teman-teman update terbarunya, dan ternyata ada beberapa hal ya yang saya sudah sempat highlight. Salah satunya adalah federal funds rate di sini menjadi 4,4% dari sebelumnya 5,1%. Nah, terakhir kali kita ngelihat SEP mengubah federal funds rate atau Fed fund rate pada tahun 2024 dari angka 4,6% jadi 5,1%, tepatnya pada bulan Juni. Itu membawa Bitcoin melewati proses roller coaster tapi yang kecenderungan bearish. Nah, saat ini angka tersebut sudah berubah itu dari 5,1 menjadi 4,4%. Artinya market saat ini akan percaya kalau the Fed itu akan memberikan 2 kali lagi rate cut probably by the end of this year. Berarti di pertemuan untuk bulan November dan bulan Desember. Dan ini harusnya menjadi kabar baik karena pada akhirnya ada suntikan likuiditas nih masuk ke market teman-teman sekalian. Tapi memang dampaknya biasanya tidak secara langsung, akan butuh proses karena ketika the Fed di sini mulai memberlakukan cut rate yang baru di angka 5%, kita bisa lihat ya. Salah satu yang terdampak itu adalah reverse repo. Jadi overnight reverse repo yang diupdatekan pada malam hari ini itu naik menjadi 305 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, buat yang nggak tahu teman-teman apa itu reverse repo, intinya adalah surat utang ya, kayak semacam surat utang atau treasury securities yang dijual oleh Federal Reserve terhadap bank dan institution. Nah, kalau misalkan kondisi itu terjadi, artinya apa? Harapannya adalah the Fed menyerap kembali dulu nih likuiditasnya supaya dampaknya mungkin terhadap inflasi itu tidak langsung terasa ya. Dan kalau misalkan seandainya dengan the Fed melakukan rate cut, pemberlakuan nih besok efektif Fed rate-nya itu mulai turun teman-teman, itu kan berarti pinjaman akan mulai berlimpah luar ya. Maksudnya akan mendorong orang-orang untuk melakukan pinjaman. Nah, itu sebenarnya kalau secara jangka menengah atau panjang dikhawatirkan bisa memberikan pengaruh. Jadi Fed juga harus tarik ulur sehingga kita bisa lihat ini ibarat kita the Fed ini lagi main layangan teman-teman ya. Dia juga harus tarik ulur sehingga likuiditas itu tidak langsung seketika melonjak naik atau peredaran dolarnya terutama itu tidak langsung melonjak naik. Harus ada proses yang kalau bisa dijaga sama the Federal Reserve supaya memastikan inflation-nya tetap ya sesuai dengan plan-nya dia. Jadi dia sudah menegaskan di sini the Fed's goal now is to keep inflation stable ya, sementara memastikan jobless rate itu tidak berkembang lebih tinggi, angkanya tidak naik lebih signifikan. Jadi demikian, ini adalah tantangan yang harus diperhatikan oleh mereka. Dan setelah the Fed melakukan rate cut sekalipun, bukan berarti secara jor-joran oke, saatnya kita guyur uang ke market gitu ya. Nah, nggak bisa seperti itu. Tampaknya dia harus melalui proses agar memastikan kalau market itu bisa menyerap liquidity ini dengan sangat baik, tapi tidak sekaligus membuat satu sisi itu bengkak sekali dari sisi demand terutama teman-teman sekalian. Dan itu menjadi concern yang tampaknya diperhatikan. Nah, kalau kita lihat reverse repo yang naik ini, ya ini harusnya sifatnya sih cenderung temporary. Karena so far secara tren, kita sudah lihat ya bahwa tren ini menunjukkan kepada kita
so far setiap malam itu ya, overnight reverse repurchase agreements update-nya itu terus memberikan relatif turun. Itu artinya the Fed terus-terusan secara konsisten di sini sudah mulai menarik kembali, tapi sudah mulai mengeluarkan kembali likuiditas yang mungkin sebelumnya diperlukan oleh market. Jadi kalau kita ngelihat nih secara dia punya, ya kalau kita bilang secara dia punya korelasi ya teman-teman, ketika reverse repo tidak dilakukan atau bahkan di angka 0, inilah momen market itu benar-benar diguyur dengan likuiditas. Jadi uang itu beredar secara aktif di pasar teman-teman sekalian. Ya, di sini ada pun naik turun, tapi pada saat itu batasan atasnya mungkin hanya sekitaran 1 miliar atau 2 miliar dolar. Tapi ketika kita melihat angka ini naik drastis sampai kemudian pada puncaknya mencapai angka sekitaran 2 triliun ya, I guess kisaran 2 triliun dolar teman-teman. Ya tentu saja itu akan menyerap likuiditas secara masif. Namun angka itu sudah berangsur-angsur turun sejak Mei 2023 tuh. Dan sampai dengan sekarang kalau kita ngelihat ya semakin mendekatilah dengan batas bawahnya. Bahkan kalau kita lihat dari ya dia punya struktur aja, ibaratnya dia sudah creating lower low. Artinya the Fed sudah memang siap melangkah lebih jauh untuk membantu likuiditas di institusi banking dan lain sebagainya. Ya, lembaga-lembaga harusnya segera mungkin akan mendapatkan ya guyuran uang itu teman-teman. Nah dan berikutnya ya dia bilang di sini ada penjelasan ya, we are not going back to world of ultra low interest rates. Itu artinya planning untuk bisa sampai 0,25% mungkin tidak ya, karena terakhir itu kan the Fed menjaga suku bunga dia tetap rendah di angka 0,25 BPS, 0,25%. Tampaknya tidak demikian ya. Jadi dia bilang di sini Federal Reserve Chair Jerome Powell doesn't expect the era of cheap money to return. Ya, cheap money atau bahkan free money sih technically. Jadi dia menjelaskan di sini bisa dibilang apa yang dilakukan saat ini itu adalah bagian dari normalisasi kalau kita bahasa Indonesianya ya. Normalisasi atau menstabilkan kembali agar interest rate itu sebagaimana mestinya tidak terlalu tinggi, begitupun tidak terlalu rendah. Mungkin berada di angka yang wajar atau normal, teman-teman. Dan ya, di situ dia kasih penjelasan banyak hal lah ya, kalau kita bilang sehubungan dengan rate yang berikutnya. Jadi pada dasarnya dia sempat menegaskan kembali bahwa dia akan melihat lagi meeting by meeting. Ya, di sini nih, secara tegas dia bilang ya, make decisions meeting by meeting. Ya, tadi juga ditanya sih, kayak apakah nanti akan ada rate cut 50 BPS lagi? Ya dia nggak bisa jawab gitu ya, dia nggak bisa langsung ngomong. Dan seperti biasa Jerome Powell memainkan perannya dengan sangat baik, relatif konservatif. Jadi sekarang market itu kalau kita beranjak ke probabilitas meeting untuk di bulan November, sementara banget angkanya sih di 67,6%. Kalau the Fed tidak akan rate cut malah. Jadi dia akan pause tuh ya rate-nya dia. Tapi kalau menurut saya ini seiring berjalannya waktu, nanti kita ngelihat data by data juga. Apalagi kalau misalkan ternyata unemployment rate-nya ya naik-naik tipis atau NFP-nya angkanya turun, harusnya bisa kembali menguat lebih kepada yang rate cut kembali. Jadi pada pertemuan berikutnya 475 sampai 4500 BPS tadi likely bisa menjadi target yang akan coba dikejar gitu. Jadi dalam 2 pertemuan berikutnya the Fed menormalisasi, melakukan rate cut tapi dengan angka yang wajar. Justru kalau misalkan dia 2 kali 50 BPS, menurut saya akan justru lebih beresiko ya, membuat market itu sedikit lagging impact-nya. Namun demikian, biar gimana pun ya, reverse repo di sini menunjukkan angka ini naik untuk sementara. Itu artinya mungkin kita bisa melihat market akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi sementara yang kita perhatikan di sini adalah S&P 500 itu mengalami liquidity sweep. Dia men-sweep old high atau high yang lama ketika membentuk all time high yang baru pada 16 Juli 2024. Jadi tadi itu kayak oke, dia ATH baru, tapi kemudian tampaknya closing market dalam waktu 5 menitan lagi nih teman-teman, New York close jam 4 pagi. Kalau di sana jam 3 sore. Ya akan closing dalam keadaan pin bar. Dan kalau misalkan dia closing dalam keadaan pin bar, itu artinya apa yang terjadi pada tadi malam technically hanyalah fake out. Nah, fakta di sini yang cukup menarik adalah ketika kita ngelihat RRP atau Reverse Repurchase Agreement atau Reverse Repo ini angkanya naik, dollar index itu menguat. Itu artinya ada shortage dalam supply-nya dollar index. Jadi kalau supply menurun, technically berapapun demand-nya harusnya kecenderungan
apalagi kalau sama ya kita ngomong ya, harusnya kecenderungan membuat si dollar index ini menguat. Jadi kalau saya ngelihat secara jangka pendek teman-teman sekalian, ini dollar index itu habis testing low yang sebelumnya di kisaran 100,51 ya, dan fake out ini dengan ditutupnya candle 4 jam di sini, which means dalam 2 jam lagi harusnya nggak terlalu gerak yang gimana banget karena New York udah close dalam 4 menitan lagi. Jam 4 pagi, jam 2 jam lagi dari setelah itu berarti sekitaran jam 6 pagi gitu ya. Kita bakal ngelihat dollar index close untuk time frame 4 jam dan juga untuk daily. So very likely closingnya akan ngebentuk doji pada perspektif daily. Dan kalau kayak begini, bayangan saya adalah dollar index itu berarti bisa menguat dulu. Paling tidak teman-teman sekalian, asalkan dia bisa closing nih di atas high point yang sebelumnya aja, itu harusnya bakal dorong dollar index bisa retest up to area fair value gap yang ada di sini. Ini sementara yang akan saya perhatikan adalah di area tersebut. Dan kalau misalkan teman-teman nanya nih ya, buat yang pada nanya kayak, kok gold gimana gitu kan, habis ini ya at least kalau kita ngelihat dollar index, seandainya ada proyeksi dia bisa up sampai ke range ini before akhirnya dia reject kembali, ya paling tidak dollar untuk si gold sendiri pun ideanya akan seperti itu. Jadi saya pikir dia akan retest terhadap imbalance dulu, atau dia testing terhadap SNR di sini, baru kemudian nanti teman-teman bisa mencari opportunity ya untuk ride the momentum again and creating another higher high. Ya, itu sementara yang saya lihat pada dollar index, S&P 500 dan juga Nasdaq. Nasdaq mirip-mirip, tapi S&P 500 saya jadikan sebagai acuan lah untuk pembahasan di sini teman-teman. Jadi kalau dari sini kita punya idea atau kita punya gambaran bahwa ada resiko untuk Bitcoin itu kembali mengalami koreksi terlebih dahulu. Ya, so far kalau kita lihat Bitcoin, mirip-mirip lah dengan kondisi yang terjadi pada si US equities di situ, atau S&P 500 dan Nasdaq, di mana kita bisa lihat teman-teman sekalian ya, ini analisisnya. Saya akan bawa seperti ini. Ini ada trendline yang kita bisa terusin, dan trendline tersebut so far di respect. Jadi kita tadi udah sempat naik sampai 61.200, tapi akhirnya dia balik closingnya deket dengan istilahnya opening candle hari ini. Jadi kayak kita membentuk doji aja tuh di situ. Dan di sini kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, kita juga memiliki imbalance ya, atau fair value gap yang tampaknya baru diisi ini dari pergerakan tadi malam. Jadi begitu dia nge-sweep high point sebelumnya dengan kondisi seperti ini ya, ini tipis banget teman-teman, dia nggak creating higher high. Jadi kita bisa bilang iya, ini sebenarnya masih di high point yang sama, tapi dia ngambil internal high-nya aja. Jadi kayak di sweep doang, kayak di fake out doang, even pada 15 minutes sekalipun. Kalau 1 jam lebih kasar lagi ya, kita ngelihat chartnya atau candlestick-nya. Ya ini berarti sebenarnya bisa memberikan kita sebuah indikasi kalau Bitcoin tuh masih punya kesempatan untuk dia bergerak ke range yang lebih rendah. Lantas apakah ini artinya dia bearish total? Enggak juga. Kenapa saya katakan nggak juga teman-teman sekalian? Karena kalau kita perhatikan di sini, ya saya coba breakdown ke teman-teman. Pada proses yang kita lihat ya, adalah Bitcoin telah berhasil menciptakan high point yang baru setelah higher high ini, gitu kan? Jadi kita dapatkan di sini ini adalah previous high point-nya. So we have a break di situ. Oke, terutama karena kenapa saya katakan tuh high point yang valid ya teman-teman sekalian? Karena kita bisa cek di sini. Sebelumnya sempat ada fake out. Jadi ada proses retracement yang terjadi hanya sebentar saja, tapi di situ secara tidak langsung mengkonfirmasi low point kita yang baru. Jadi begitu dia create low point dan dia break previous high, itu artinya kita sudah punya high point yang baru juga nih, atau berpotensi membentuk high point yang baru. Sebetulnya untuk kita dapatkan validasi berikutnya, ya tadinya saya pikir kita butuh nih, kalau bisa create higher high dulu tipis, habis itu nggak apa-apa deh kalau dia mau retrace dulu gitu. Tapi paling enggak, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya ya, minimal kalau kita lihat 1 jamnya minimal. Seandainya dia bisa break low point ini aja, ini kita udah katakan dengan fase retracement. Nah, jadi begitu dia retracement, oke, kita tahu high point kita di mana, kita bisa pakai Fibonacci untuk kita mencari tahu target penurunannya, terutama untuk di time frame hourly-nya dulu. Kita belum ngomongin daily-nya nih ya, kita ngomongin di hourly-nya dulu. Paling nggak berarti kita tahu ada bayangan kalau Bitcoin itu bisa mengalami retracement up to those levels before kita ngelihat dia create higher high lagi. Nah, itu sementara bayangan saya. Oke.
Ya kita katakan ini semua dasarnya ada teman-teman, yaitu merupakan dari data-data yang kita kumpulkan tadi, bagaimana closing S&P 500, bagaimana closing dollar index berpotensi seperti apa, dan bagaimana dari segi, ya tadi kita udah tunjukin teman-teman untuk reverse repo sendiri, seperti apa angkanya saat ini cenderung naik, dan faktanya kalau misalnya kita ngelihat reverse repo-nya cenderung naik, itu kecenderungan untuk untuk dollar index itu cenderung menguat, dan untuk Bitcoin-nya malah cenderung melemah. Kita bisa cek pada tanggal 30 Agustus dari tanggal 23 sampai 30 Agustus ya. 23 sampai 30 Agustus itu berarti momen ini teman-teman tuh. Dari tanggal 23 Agustus topnya di sini, kemudian ke tanggal 30 Agustus kecenderungan turun. Bahkan kalau misalkan berdasarkan itu, kita masih terus turun tuh sampai tanggal 6 September. Tapi kalau di RRP di sini, setelah dia memuncak pada tanggal 30 Agustus, perlahan-lahan kan mulai turun. Nah, dampaknya tuh lagging guys. Jadi begitu dia turun, kita baru ngerasain naiknya itu adalah 2-3 hari setelahnya tuh. Jadi baru mulai naik dan naik dan naik ya. Artinya likuiditasnya ya bisa dibilang ditarik sementara, kemudian baru baliknya ya butuh proses atau butuh waktu. Oke. Nah, sementara kalau dari perspektif time frame daily yang saya perhatikan yaitu area ini teman-teman. Kita punya fair value gap di kisaran area tersebut diiringi dengan trend line yang bisa dibilang menjadi resistance-nya juga itu. Ya, kalau misalkan kita bisa breakout dari sana, harusnya itu yang menjadi trigger untuk Bitcoin bisa rebound kembali. But here's the thing guys, ya ini yang menurut saya cukup menarik. At least banget. Ya, kalau kita perhatikan, sebelumnya Bitcoin selalu menciptakan lower low after dia naik ya. Jadi kayak gini, dia naik nih. Habis itu, wah saya pikir higher low, ternyata oh no, lower low. Gitu kan. Lalu dia naik. Berhasil break nih terhadap previous high point-nya ya. Jadi saya mungkin kalau tambahin kayak gini guys. Kita bisa lihat dia break, oke nice ya kan. Potensi nih higher high. Wah, potensi nih higher high. Ternyata setelah dia pullback dia nggak mampu create higher low. Malah dia create lower low. Tapi setelah dia mulai create higher high, wah ini dia nih. Saatnya rally kembali, create higher high. Ternyata pullback-nya lagi-lagi menciptakan lower low. At least this time teman-teman sekalian ya, saya nggak tahu apakah kita akan dapatkan kondisi serupa lagi atau berbeda, karena ya kita bisa lihat konsekutif trendline terbentuk di sini ya untuk beberapa kali, dan every time dia berhasil creating higher high selalu disambut dengan lower low ya, every time teman-teman sekalian ya. At least this time ada dua kondisi yang kita bisa perhatikan, either kamu mau ngambil dari sini atau kita ngambil dari sini, which means technically kita belum creating higher high-nya atau belum breakout kembali. Namun demikian yang membuat saya lumayan tertarik untuk melihat kondisi kali ini bisa saja berbeda adalah for the first time kita ngelihat dia creating higher low. At least di sini. Ya kenapa saya ambil di situ sebagai higher low-nya teman-teman? Karena banget nih internalnya itu sudah mengalami reversal. Tuh. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, ini sudah valid untuk dibilang reversal. Jadi kita sudah memiliki market structure shift, yang artinya kita mengkonfirmasi bahwa range ini adalah low point yang baru. Itu artinya dia menciptakan higher low. Ya, saya sih nggak bilang ini artinya dia akan langsung to the moon ya, karena after this bisa saja itu posisi Bitcoin seperti ini. Kita malah semakin ke squeeze before finally dia menentukan tuh, either dia breakout atau dia breakdown, tapi ternyata fake out doang. Gitu. Ya tapi demikian, biar gimana pun ketika dia menciptakan higher low, kita respect teman-teman bahwa ini adalah upaya yang cukup baik sekali dari para buyersnya. Artinya ada buyers yang tertarik untuk pertahankan Bitcoin agar tidak menciptakan lower low. So far itu saya anggap sebagai sign yang cukup positif. Tinggal pertanyaannya adalah kita reject atau enggak nih. Oke, so for now ini akan saya tinggalkan dulu teman-teman. Semoga saja kita bisa mendapatkan validasi kalau ini benar-benar higher low-nya. Karena kalau kita mau ini jadi higher low, kita butuh Bitcoin untuk breakout itu dari trend line-nya dulu untuk memvalidasi. Kira-kira kayak gitu. Oke, so sementara kalau kita ngelihat dari lower time frame, tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman bahwa even kita break di bawah low point ini pun, kita bisa saja hanya memasuki fase retracement-nya. Mungkin untuk menjemput demand di bawah, baru kemudian dia shooting up again. Maybe teman-teman sekalian ya. Dan bahkan kalau saya detailkan lagi nih sampai ke 15 menit, teman-teman bisa lihat ya bahwa technically
after kita breakout di sini tadi banget ya, tadi kita ngeliat dia breakout, kita creating higher high di sini, lebih kurangnya kayak gini. So we have a market structure shift di situ. Kemudian kita punya retest tuh sampai ke area OB internalnya. Dan di sini pun masih bullish, teman-teman sekalian. Jadi ya balik lagi ya, Anda harus lihat juga nanti. Mungkin selepas ini saya akan istirahat, saya akan tidur. Besok baru cek lagi. Kalau siang ternyata 750 like somehow tercapai, ya saya bakal ajak teman-teman live streaming malam harinya. Ya, kita lihat lagi bagaimana progress market setelah itu. Dan teman-teman tinggal pantau tuh ya. Kalau misalkan secara struktur sih dia masih bullish, selama dia bisa create higher high berarti nggak ada masalah, kita bisa ngeliat Bitcoin bahkan menembus level 62 ribuan something. Tapi kalau misalkan kita nggak ngeliat itu dan teman-teman besok pagi bangun Korea react, Hong Kong react, dan ternyata Bitcoin malah dibanting turun atau terkoreksi, nah itu artinya kita bisa expect harga lebih murah untuk mencari entry point pada Bitcoin. Oke? So sementara itu yang bisa saya updatekan kepada teman-teman. God bless teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers and bye-bye guys.